Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulianita dengan NIM 2402 1460 005 dari kelas Psikologi Islam 1. Di sini saya akan menjelaskan cara mengcoding data di Excel dan lanjut mengolah data di SPSS. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi Excel-nya untuk mengcoding data. Baik, di sini saya sudah memiliki datanya. eh, Data penelitian dan saya akan menghapus beberapa item yang tidak diperlukan. Sini saya akan menghapus pada kolom A, kolom B, dan C. Klik kanan, delete. Selanjutnya pada kolom F dan G. Klik kanan, klik kanan, delete. Baik, jadi di sini yang tersisa itu bagian usia, fakultas, program studi, semester, dan jenis kelamin. Baik, di sini saya memiliki dua variabel, yakni variabel stress dan emotional regulation. Jadi di sini independent variabelnya yakni emotional regulation dan dependent variabelnya itu stress. Baik, di sini pada variabel dependentnya atau stress saya menggunakan alat ukur DAS atau Depression Anxiety Stress Scale. Nah, yang dimana di sini tidak memiliki dimensi, jadi saya akan ubah nama alat ukurnya di sini jadi DSS karena pada alat ukur DAS ini memiliki 14 item. Jadi di sini saya akan buat DSS 1 sampai dengan DSS 14. DSS 14. Oke. Oke, pada alat ukur DAS sudah saya ubah. Untuk selanjutnya pada independent variable atau variabel emotional regulation, di sini saya menggunakan alat ukur emotional regulation questionnaire. Yang dimana pada alat ukur ini memiliki dua dimensi. Yang pertama itu ada dimensi CRL atau Cognitive Repressial. Terus yang kedua itu alat ukur ESN atau Expressive Suppression. Oke, jadi pada dimensi yang pertama ini memiliki 6 item dan dimensi kedua ini memiliki 4 item. Oke, pada dimensi yang pertama, Cognitive Referential atau CRL, di sini saya akan buat karena memiliki 6 item, di sini saya akan buat CRL 1 sampai dengan CRL 6. Oke, selanjutnya pada dimensi yang kedua, yakni Expressive Suppression, memiliki 4 item, jadi saya akan buat ESN 1 sampai dengan ESN 4. Baik, jadi di sini semua datanya sudah saya coding dan pada bagian skala Likert-nya ini sudah berbentuk angka dan juga data yang saya miliki ini favorable semua, tidak ada yang unfavorable. Jadi kita bisa langsung mengolah data ini ke dalam aplikasi SPSS. Gitu. Baik, di sini kita sudah masuk pada aplikasi SPSS. Pada tampilan awalnya akan berbentuk seperti ini. Yang pertama itu kita harus pencet bagian IBM
SPSS statistik. Lanjut untuk masuki file yang sudah kita coding di aplikasi Excel tadi tuh, bagian recent files itu tuh kita klik di open another file. Terus yang di bagian file of type ini kita ganti menjadi Excel data. Terus kita cari data yang kita coding tadi kita simpan di bagian mana. Oke, kita klik datanya dan klik open. Baik, jika kita sudah memasuki data yang sudah kita coding di aplikasi Excel ke aplikasi XPSS ini bakal tampilannya seperti ini. Selanjutnya pada bagian measure. Di sini bagian measure ini pada alat alat ukur DSS 1 sampai dengan ESN 4 ini masih berbentuk nominal. Di sini kita akan ubah menjadi scale. Kita copy paste aja biar cepet. Oke. Baik, pada bagian measure di alat ukur sudah berganti dari nominal menjadi scale. Selanjutnya ini kita akan mengubah, eh sorry, selanjutnya kita akan mengelompokkan jenis kelamin agar kita tahu jenis kelamin perempuannya berapa dan jenis kelamin laki-lakinya itu ada berapa. Pertama, itu kita klik bagian transform. Terus record into different variable. Kita masukkan di sini jenis kelamin ke bagian kolom string variable atau output variable. Di bagian name-nya ini kita ketik JK, terus change, klik all and new values. Value. Terus tuh bagian alt value-nya itu kita ketik perempuan. Yang new value-nya itu 1. Add. Terus di sini laki-laki. New value-nya itu ada, new value-nya itu 2. Add. Terus continue. Oke. Kita klik oke. Baik. Dan pada outputnya itu akan keluar execute di sini. Dan perempuan menjadi 1. Laki-laki menjadi 2. Baik, selanjutnya kita akan mengelompokkan item pada alat ukur itu menjadi 1. Di sini kita klik transform, compute variable, terus bagian target variable ini eh, karena pada alat ukur pertama itu kita menggunakan alat ukur DAS. Di sini kita klik DSS, terus bagian function groupnya itu kita cari di sini statistical. Terus mean. Nah, di sini kita masuki DSS 1 sampai dengan DSS 14. Dengan cara DSS 1 kita ketik koma, DSS 2 koma, DSS 3 koma, sampai dengan DSS 14.
Kalau sudah kita klik OK. Oke, dan hasilnya di outputnya akan execute. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Kita klik compute, reset. Kita reset dulu. Target variabelnya ini yang kedua itu adalah CRL. Terus statistical, main, CRL 1, koma, CRL 2, koma, sampai dengan CRL 6. Oke, lanjut, transform, execute, set, statistical, main, ESN 1. Sorry, pada target variabelnya ini ESN. Lanjut, ESN 2, koma, ESN 3, koma, ESN 4. Oke, dan hasilnya akan execute. Baik, selanjutnya itu kita akan mencari frekuensinya. Eh, yang pertama itu kita klik bagian analyze, terus descriptive statistik, klik bagian frekuensi, terus di sini kita masuki semua alat ukur yang sudah kita kelompokkan tadi dari DSS, CRL, dan ESN. Terus klik bagian statistik. Di sini kita centang bagian sentral tendensi ini mean dan dispersion ini standar deviasi. Continue dan oke. Nah, maka akan keluar tabel statistiknya di sini. Mean pada alat ukur DAS atau DSS itu memiliki 2,152. Pada alat ukur CRL ini 2,566 dan pada alat ukur ESN yakni 2,87 dan standar deviasi dari DSS itu 0,605 dan CRL 1,138 dan ESN ini 1,369. Baik, selanjutnya itu kita masih pada uji statistik deskriptif. Nah, selanjutnya itu kita klik analyze, terus bagian deskriptif statistik, klik explore. Pada kolom dependent list kita masuki semua variabelnya, alat ukur. Terus kita klik plot. Kita centang bagian deskriptif ini histogramnya dan normality plots with test. Continue. Oke. Nah, di sini akan keluar tabel deskriptifnya, terus test of normality dan histogram dari masing-masing variabel. Oke. Baik, dapat kita lihat pada tabel test of normality. Di sini pada signifikannya pada alat ukur DSS ini signifikannya 0,2 200 gitu. Dan yang lainnya seperti CRL dan ESN itu 0,000 dan pada ESN 0,003 yang dimana pada alat ukur DSS ini tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Sedangkan pada alat ukur CRL dan ESN ini signifikan karena di bawah 0,05 gitu. Maka pada Kolmogorov-Smirnov ini tidak bisa kita gunakan pada data kita karena salah satu dari tiga alat ukur ini tidak signifikan gitu. Terus pada Sapiro-Wheel juga sama, salah satu dari alat ukurnya tidak signifikan. Dari itu, pada test of normality kita tidak dapat menggunakan data ini. Dan pada tabel
Deskriptif, kita dapat melihat standar error skewness dan kurtosisnya. Di sini sama ya nilainya pada skewness di DSS itu 0,241 dan kurtosisnya 0,478. Begitupun dengan CRL dan ESN gitu. Baik, untuk selanjutnya kita akan menggunakan uji linearitas, yakni kita klik Analyze, terus kita klik Compare Means, terus Means. Di sini pada dependent variable kita masuki DSS, variabel dependennya, dan variabel independennya saya di sini masuki CRL. Terus kita klik Option. Di bagian statistik for first layer ini kita klik ANOVA dan test for linearity. Continue dan klik OK. Maka di sini akan keluar hasilnya pada linearity DF-nya itu ada 1, F-nya ada 9,916, signifikannya itu ada 0,002. Dan di sini R-nya itu ada 0,269. Dan kita dapat membuat pelaporan ya di aplikasi Word. Baik, di sini untuk pelaporan hasilnya dapat kita buat pada uji linearitas ditemukan bahwa F dalam kurung 1,100 tutup kurung sama dengan 10,063 koma p-value-nya 0,002 pada baris linearitas linearity, sehingga dapat diartikan bahwa antara variabel kognitif reappraisal reappraisal terhadap tingkat stres ada terdapat hubungan yang linear. Linear. Baik, selanjutnya itu kita akan melakukan uji korelasi karena tadi kita sudah melakukan uji linearitas dan selanjutnya kita itu melakukan uji korelasi. Oke, pertama itu kita klik analyze, terus kita klik compare means, sorry kita klik correlate dan klik bivariate. Di sini kita masuki kedua variabel kita, eh,
DSS dan CRL. Lalu klik option dan centang bagian means dan standar deviation. Nah, di sini kita akan menggunakan korelasi persen. Maka di bagian correlation coefficient ini kita centang bagian persennya. Terus klik OK. Maka akan keluar tabel deskriptif statistik dan tabel korelasinya gitu. Di sini terdapat bagian DSS-nya ini satu dan signifikannya tuh 0,007. Begitupun dengan yang CRL ini. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat pelaporan. Pelaporan hasil uji korelasi. Hasil analisis uji korelasi persen menemukan bahwa cognitive reappraisal mempunyai hubungan lomba yang signifikan dengan tingkat stres R sama dengan 0,270, sorry 0,269, N-nya sama dengan 100, P-nya sama dengan 0,007. Tuh, saya dalam kurung hipotesis alternatif diterima. Titik, lanjut, arah hubungan kedua variabel adalah positif, sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi cognitive reappraisal, maka semakin tinggi tingkat stres. Titik. Oke, bahasa Inggris jangan lupa untuk di garis untuk dimiringi ya guys. Stres. Oke, jadi inilah hasil dari pelaporan hasil uji korelasi yang dimana HA-nya diterima dan HA0-nya itu ditolak. Gitu guys. Baik, karena tadi kita sudah melakukan uji linearity dan uji correlation, selanjutnya itu kita akan melakukan uji asumsi heteroskedastisitas.
Nah, fungsi dari uji asumsi heteroskedastisitas ini untuk mengetahui apakah variabel stres dan variabel emotional regulation ini memiliki masalah pada heteroskedastisitas ataupun tidak. Oke, selanjutnya itu kita klik bagian transform, complete variable, bagian target variabelnya ini, kita klik ABS res underscore 1. Terus yang di numeric variable ini ABS dalam kurung res underscore 1 kurung. Terus kita klik OK. Nah, di sini akan keluar di outputnya itu execute. Baik, di sini kita dapat lihat bahwasannya di sini ada underscore 1 dan ABS underscore 1. Terus yang di bagian data view, dapat kita lihat juga di sini sudah ada res underscore satunya dan ABS underscore satunya. Baik, kita lanjut lagi. Kita klik di sini analyze, regression, terus ke linear. Di sini dependennya itu kita ganti jadi ABS res 1 sini, terus klik save yang bagian residuals yang unstandardized ini nih kita matikan centangnya, continue, terus oke. Baik, karena di sini kita dapat menemukan bahwasannya terdapat masalah pada heteroskedastisitas dan karena di sini nilai signifikannya tuh lebih dari 0,05. Nah, jadi kita akan selanjutnya kita akan menggunakan uji asumsi heteroskedastisitas Spearman dengan menggunakan korelasi Spearman. Di sini kita klik analyze, correlate, terus bivariate. Di sini kita ganti eh, find the result dan CLL independent variabelnya. Terus di sini kita bagian correlation coefficients-nya itu kita matiin persen, centang persennya, terus kita centang bagian Spearman. Terus oke. Dan di sini kita dapat melihat bahwasannya tidak ada masalah pada uh, heteroskedastisitasnya. Baik, selanjutnya itu kita akan melakukan uji regresi linear sederhana. Di sini kita klik analyze, terus regression, linear. Di sini kita ganti menjadi dependent ya, DSS-nya. Terus klik statistik. Di sini kita centang bagian deskriptif dan confident interval agar kita mengetahui nilai dari confident intervalnya. Terus continue dan oke. Oke, sini sudah keluar ya. Baik, selanjutnya itu kita membuat pelaporan dari uji regresi linear sederhana. Oke, oke di sini kita membuka Word untuk membuat pelaporannya dan memasukkan tabel yang dibutuhkan.
Hmm, cek, cek. Oke, semua tabel sudah dimasukin. Di sini kita tinggal membuat laporannya. Sini pelaporan hasil uji regresi. Sini kita ketik hasil uji regresi menunjukkan bahwa emotional emotional regulation secara signifikan memprediksi stres, memprediksi stres pada mahasiswa, terus dalam kurung di sini betanya, oke. Insert simbol. Dalam kurung, insert di bagian simbol ini kita cari beta. Oke, terus sama dengan sama dengan di sini betanya 0,269. Di 0,269 titik koma titik kecilnya kita lihat di sini di tabel ANOVA ada 98. Berarti titik kecil dan kurung 98 itu kurung sama dengan ini 2,2770. 2,2770. Terus titik koma
P-value-nya itu 0,007. Ini 0,007. Oke, terus kita masuki titik koma lagi. Kita masuki confidence intervalnya ini 95%. Confident inter confident interval. Baik, 95% confident interval. Terus di sini kita ketik B besar. Terus buka kurung. Di sini kita lihat dari lower bound. Lower boundnya ini 0,041. Jadi kita ketik di sini 0,041 titik koma. Yang upper bound, yang pada upper bound di sini 0,246. 0,246. Oke, di sini kita tutup kurung. Kita tutup kurung. Oke, dan buka kurung lagi. Bahwasannya hipotesis. Ya, Bu lagi ngerekam. Hah? Lagi ngerekam. Oke, di sini kita buka kurung lagi bahwasannya hipotesis alternatif diterima. Diterima. Oke, tutup kurung. Titik. Oke, lanjut. Emotional regulation. Regulation juga mampu menjelaskan secara signifikan besar perubahan proporsi varian stres, koma. Di sini kita masukkan R square-nya. R square. Hmm. R square sama dengan di sini R square-nya itu 0,73. 0,7 0,073, sorry. 0,073. Terus titik koma, F besarnya sama dengan dalam kurung itu di sini 1, F besarnya 1,98 dalam kurung, tutup kurung sama dengan di sini 7,672. 7,672. Oke, 7,672. Oke, titik koma lagi. P-value-nya itu sama dengan P-value-nya 0,007.
0,0007 titik. Oke, jadi emotional regulation memiliki nilai koefisien, memiliki nilai koefisien regresi yang positif terhadap stres pada mahasiswa. Mahasiswa tingkat akhir. Jadi di sini seharusnya tambahin mahasiswa tingkat akhir. Pada mahasiswa tingkat akhir, artinya semakin tinggi skor emosional emotional regulation, koma, semakin tinggi stres, semakin tinggi stres pada mahasiswa tingkat akhir dan berlaku sebaliknya. Titik. Baik, jadi inilah pelaporan dari hasil uji regresi linear sederhana. Baik, selanjutnya itu kita akan melanjutkan dengan metode pengolahan data, yakni akan menguji perbedaan antara sampel yang digunakan atau uji T. Nah, pada uji T ini terdapat beberapa jenis, yang dimana terdapat uji T antara dua kelompok ataupun lebih. Nah, di sini yang saya gunakan adalah independent sample t-test, yakni menguji antara dua kelompok yang berbeda gitu. Nah, di sini saya akan memfokuskan untuk menguji antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Baik, di sini kita klik analyze, bagian compare means, terus oke, sorry. Baik, di sini kita klik analyze, terus compare means, kita klik bagian independent sample t-test. Selanjutnya kita masuki, oke kita reset ulang. Nah, di sini kita masuki variabelnya DSS dan pada grouping variabel. Di sini saya mau memfokuskan ke variabel stres gitu. Nah, di sini pada grouping variabelnya saya masukkan ke jenis kelamin. Terus define grup 1 1, grup 2 2.
continue. Oke. Baik, di sini kita dapat menemukan hasilnya yang di mana jenis kelamin satu dan 2 dan di mana tadi kita sudah kelompokkan bahwasannya perempuan itu satu dan laki-laki itu dua. Nah, di sini kita dapat menemukan bahwasannya perempuan itu memiliki terdapat 66 partisipan dan laki-laki itu 34 partisipan gitu. Baik, di sini kita langsung aja untuk membuat pelaporan dari hasil uji tes ini. Nah, di sini kita tinggal klik aja bagian kuning di pojok kan, pojok kiri bawah, terus klik kanan, sorry, klik kanan, copy dan akan otomatis tercopy ya semuanya. Terus kita buka Word untuk membuat laporan. Oke, sini kita tinggal paste tabel yang kita tadi. Baik, jadi ini tabel yang sudah kita paste di Word. Dan selanjutnya kita akan membuat pelaporan hasil uji independent simple test. Laporan hasil uji independent sample test. Oke, berdasarkan hasil uji independent sampel test, koma, ditemukan bahwa tidak ada ditemukan bahwa terdapat ditemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan nilai rata-rata stres pada mahasiswa perempuan buka kurung men sama dengan sini mennya 2,235 2,235 titik koma standar deviationnya sama dengan standar deviasinya 0,605 0,605. Oke, tutup kurung di sini lebih tinggi lebih tinggi dari daripada mahasiswa laki-laki, yakni dalam kurung men sama dengan pada mahasiswa laki-laki 1,994 1,994 titik dua titik koma standar deviasinya sama dengan standar deviasinya 0,581 0,581 tutup kurung
koma, T kecil, dalam kurung, di sini ada 98 tutup kurung, sama dengan sini 1,911. 1,911. Buka kurung, hipotesis, alternatif diterima. Oke, titik. Baik, selanjutnya kita ke metode olah data selanjutnya, yakni one way ANOVA. Baik, selanjutnya itu kita akan melakukan metode uji one way ANOVA yang dimana uji one way ANOVA ini berfungsi untuk mengetahui apakah ada atau tidak adanya perbedaan nilai rata-rata antara dua sampel yang tidak saling berhubungan gitu. Kita langsung aja klik analyze, compare means, one way ANOVA, terus masukkan variabel dependennya pada kolom dependent list. Di sini kita klik option, terus centang bagian deskriptif dan homogeni homogeneity, terus continue. Nah, bagian faktor ini kita masukkan jenis kelamin. Klik OK. Nah, maka akan keluar hasilnya yang dimana hasil dari one way ANOVA ini terdapat signifikan karena di bawah dari 0,05 gitu. Oke, kita langsung aja untuk membuat pelaporannya ya di Word. Sini kita paste pelaporan tadi. Oke, sudah. Nah, di sini kita buat pelaporan hasil uji one way ANOVA berdasarkan hasil uji one way ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan stres berdasarkan pada jenis kelamin F besar sama dengan sini satu satu dalam kurung 1,98. Ini 98 tutup kurung. Terus sama dengan di sini F-nya 3,652. 3,652. Oke, terus titik koma. Sini p-value-nya sama dengan signifikannya di sini 0,059.
0,059 dan dalam kurung hipotesis alternatif diterima titik secara berurutan secara berurutan skor stres pada mahasiswa pada mahasiswa tingkat akhir hmm, dari tinggi ke rendah berdasarkan jenis kelamin perempuan. Berdasarkan jenis kelamin perempuan, dalam kurung, meannya sama dengan jenis kelamin perempuan. Di sini meannya 2,235. 2,235. Titik koma, standar deviasinya sama dengan standar deviasinya 0,605. 0,605. 0,605 tutup kurung dan jenis kelamin laki-laki buka kurung meannya sama dengan sini mean jenis kelamin laki-laki itu 1,994. 1,994 titik koma, standar deviasinya itu sama dengan 0,581. 0,5581 tutup kurung, buka kurung lagi, hipotesis alternatif diterima titik. Nah, jadi inilah hasil pelaporan dari hasil uji one way ANOVA. Baik, baik. Jadi itulah pengolahan data sekaligus tadi mengoding data di aplikasi Excel dan kemudian diolah data menggunakan aplikasi SPSS sekaligus dengan pelaporannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.